Ku pergi tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini. Ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Ya, kalau memang itu pendapat kamu, sekarang kamu katakan saja pada kami apa yang harus kami lakukan. Culik dia lah. Culik dia. Jangan sampai surat wasiat itu akan datang ke rumah dia. Jadi kita harus kuasai rumahnya. Dan Pak Broto itu harus mati supaya nggak ada jejak lagi. Gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Dela, kok Dela mau kesini nggak bilang dulu sama Bude? Bude, Mbak Dina mana? Mbak Dinanya, Mbak Dina ke Lampung ke rumah neneknya. Pak De benar. Mbak Dina pergi liburan ke Lampung ke rumah nenek. Ini kan belum waktunya liburan. Iya, Dela benar, sekarang ini memang belum waktunya liburan. Tapi kan Dela juga tahu kalau neneknya Mbak Dina itu kan udah sepuh, udah tua. Nah, nenek itu telepon, katanya kangen banget sama Mbak Dina dan minta Mbak Dina datang ke sana nengok nenek. Jadi ya Bude sama Pak Ade ngizinin Mbak Dina untuk pergi ke sana nemenin nenek sekalian liburan. Apa Mbak Dina udah tahu kalau Mama Dela meninggal? Bude minta maaf ya sayang, Bude belum kasih tahu ke Mbak Dina karena takut Mbak Dina di sana sedih. Jadi Mbak Dinanya nggak bisa nemenin nenek dan liburan dengan senang-senang di sana. Tapi nanti pasti Bude janji Bude segera kasih tahu sama Mbak Dina ya. Mbak Dina jahat. Dela lagi sedih, Mbak Dina malah pergi liburan. Kenapa Mbak Dina nggak ngasih kabar sama Dela? Dela, supaya Dela gak sedih, Dela tinggal di sini ya, sama Pak D sama Bude. Besok kita ke Lampung nyusul Dina. Boleh nggak Ustadz? Sebaiknya jangan. Dela kan harus sekolah. Lagi pula kan kita harus lihat kondisi Papa setiap hari. Ya? Ustadz benar. Pak De, Dela nggak bisa ikut Pak De. Dela kan harus lihat kondisi Papa setiap hari. Kalau menurut Om, Dela ikut sama Pak Ade aja. Pak Ade kan kakak papanya Dela.
Jadi dia itu lebih sayang sama Dela daripada Samsul yang bukan siapa-siapanya Dela, ya kan? Om Robin benar sayang. Daripada kamu tinggal sama orang yang nggak ada hubungan keluarga, bukan siapa-siapa, ngapain? Mendingan juga kamu tinggal sama Bude, sama Pak Ade yang memang keluarga kamu. Kalau sama mereka kan kamu mau minta apa-apa nggak enak, sungkan. Nah kalau sama Bude, kamu minta apa aja pasti Bude penuhin. Ya, tinggal sama Bude sama Pak Ade aja ya sayang ya. Bu Mira, saat ini kan Dina ndak ada, jadi lebih baik Dela ikut bersama kami. Di tempat kami Dela bisa bermain karena di sana ada Vira, ada Ricky dan anak-anak yang lain. Nanti kalau Dina sudah ada baru Dela boleh memilih ikut Pak D, Bude atau enggak. Sekarang kasihan kalau Dela di sini ndak ada teman bermainnya. Kan kalau main bisa sama saya, tidak ada masalah. Sekarang terserah Dela. Papa Dela sudah pesan sama Ustadz supaya Dela tinggal sama Ustadz dan Ustazah. Kalau Dela mau papa bahagia, Dela tinggal sama Ustadz. Kalau gitu Dela ikut Ustadz aja. Dela, Om Robin siapanya Dela ya? Omnya Dela juga. Bukan Ustadz, Om Robin itu omnya Mbak Dina. Mbak Dina pernah cerita Om Robin itu omnya Mbak Dina, keponakannya Bu Mira. Oh gitu. Berarti Robin punya hubungan keluarga dengan Bu Mira. Dia menjadi bersaudara dengan Pak Gatot karena Pak Gatot menikah dengan Bu Mira. Apa usaha menguasai perusahaan Pak Broto itu di dalamnya Robin ya? Syifaan la yughadiru saqaman. Amin. Pak Samsul, sebentar. Ya. Kenapa? Maaf Pak Samsul, terus terang saya harus mengatakan kemungkinan sembuh untuk Pak Broto kecil. Berbagai metode dan pengobatan terbaik sudah kami lakukan, tapi hasilnya kami menyerah. Dok, kemungkinan sembuhnya kecil atau di sini tidak ada tenaga ahli yang bisa menangani penyakit Pak Broto. Pak Samsul, kalau memang Bapak mau bawa ke rumah sakit lain di Indonesia, silakan. Kami akan buat surat pengantarnya. Dokter, saya akan melakukan apapun dok demi kesembuhan Pak Broto. Dokter punya saran buat saya. Saya menyarankan sebaiknya Pak Broto dibawa ke Cina. Di sana saya punya kenalan, karena di sana juga bisa dilakukan 2 metode sekaligus. Insya Allah Pak Broto bisa disembuhkan. Kalau begitu kapan saya harus bawa ke Cina? Lebih cepat lebih baik, karena kita tidak punya banyak waktu yang tersisa. Baik, kalau begitu saya bicara sama keluarga Pak Broto dulu. Baiklah, saya menunggu jawaban Pak Samsul secepatnya. Lebih cepat lebih baik, karena ini menyangkut nyawa Pak Broto. Ya. Dela kenapa sayang? Dela sakit ya? Kasihan Bapak. Bapak nggak ada yang jagain di sana. Harusnya Dela di sana jagain Bapak. Kalau Bapak kenapa-napa gimana? Dela benar sih. Kita nggak boleh ninggalin Pak Broto sendirian di rumah sakit. Karena biar bagaimanapun harus ada orang yang menjaga. Karena takut terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan sih. Memangnya ada apa, Mas? Buat jaga-jaga saja, takut terjadi apa-apa, ya kan? Oh, kalau begitu kita minta tolong Pak Yaya saja, Mas. Biar Pak Yaya menjaga sementara ini. Nanti kita cari orang lain untuk menjaga Pak Broto. Pak Yahya, Iya Ustadz. tolong Bapak jagain Pak Broto di rumah sakit ya Pak. Biar nanti mobil saya yang bawa. Saya mau nganter Zizi dan Dela, setelah itu saya mau ke kantor Pak Broto ada rapat. Ya Pak ya? Baik Ustadz, Ani akan jaga Pak Broto. Makasih Pak. Kalau gitu, Ani ke dalam dulu ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia kesempatan emas. Sekarang saatnya menelpon Bos Robin.
Siapa itu orang? Saya kumpulkan Anda semua hari ini karena ada yang mau saya sampaikan. Apapun yang terjadi, perusahaan Pak Broto harus terus berjalan dengan baik, Pak. Saya sebagai wakil presiden direktur, saya akan mengambil alih tugas Pak Broto sebagai presiden direktur selama beliau sakit. Dan saya minta semua hasil rapat kita dirahasiakan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembalikan kesembuhan Pak Broto. Apapun, termasuk untuk menjual perusahaan ini demi kesembuhan Pak Broto, akan saya lakukan. Untuk itu dokter menyarankan saya untuk membawa Pak Broto ke Cina. Untuk itu saya minta ada orang yang bisa menemani Pak Broto di sana. Siapa yang bersedia kira-kira? Saya insya Allah bersedia Pak Samsul. Saya bisa berbahasa Mandarin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Pak. Besok Anda siap-siap untuk berangkat ke Cina Pak. Samsul udah tahu kalau aku punya hubungan sama Om dan juga Tante. Dan sebentar lagi dia akan buka mulut kalau kita punya hubungan keluarga. Dan pasti sekarang Samsul lagi memikirkan sesuatu. Memikirkan apa misalnya? Bos. Gawat, Bos. Sekarang gimana? Hasilnya apa? Gawat, Bos. Ada orangnya Samsul yang selalu menjaga di depan UGD, Bos. Siap. Sekarang dia udah tahu kalau dia dalam bahaya. Ya tapi kan nggak mungkin juga kalau kita berjaga-jaga terus di sana. Gimana kalau kita tunggu aja sampai tengah malam? Kan pasti nanti yang jaga udah capek. Nah, kita akan berinisiatif untuk menggantikan dia menjaga Broto. Bisa kan? Nggak bisa. Nanti polisi bisa melacaknya. Satu tertangkap, semua tertangkap. Lagian menurut saya, Samsul itu nggak sebodoh itu. Dia nggak suruh satu orang, tapi dia suruh 3 orang atau lebih. Ya, kalau ide tante nggak pernah bisa kamu terima, ya terserah aja. Sekarang kamu maunya gimana? Kita ngikutin kamu aja lah. Ya udah, jangan gegabah, tunggu instruksi saya. Jangan gegabah. Tunggu saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Roman, maafin kesalahan aku yang kemarin ya Kak. Aku harap Kak Roman mau lupain semuanya. Aku bener-bener hilaf Kak. Aku juga minta maaf sama Bang Toing. Aku minta maaf sama kalian berdua karena aku sudah hilaf. Aku bener-bener berharap kalian berdua mau maafin aku. Iya Nat, udah kamu nggak usah pikirin masalah itu Nat. Kita berdua aja udah lupa kok masalah itu. Lagi pula kalau dibandingin sama masalah yang aku bikin ke kamu, itu nggak ada apa-apanya Nat. Emang seharusnya aku yang minta maaf sama kamu. Enggak Kak Roman, aku juga sudah berusaha untuk lupain semuanya kok. Bagus Nat. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok persidangan Papa akan digelar dan saya mohon sekali Pak Jeffrey bisa menghadiri. Karena besok yang menentukan nasib Papa itu akan seperti apa, Pak. Insya Allah saya akan datang, Mbak Risna. Dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa langkah untuk menghadang tuduhan dari Pak Robin. Terima kasih ya, Pak. Insya Allah semua perbuatan baik Pak Jeffrey dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang ya Pak. Saya takut Papa cemas nanti nunggu di rumah. Saya juga mau pamit pulang. Ya udah. Ya. Makasih ya Pak sekali lagi. Kalian berdua ngapain di sini? Oh, setelah gagal mendapatkan Ustadz Samsul, kau pilih korban yang lain. Sekarang Pak Jeffrey. Ya, kalau sekarang bolehlah. Maaf Pak Jeffrey, nggak usah didengarkan. Kamu tuh ngomong apa ya? Kamu nuduh aku yang enggak, dan sekarang kamu ngikutin aku. Kamu tuh kasihan banget ya Robin. Aku nggak akan nikah sama Pak Jeffrey, tapi aku akan menikah sama Ustadz Samsul. Jadi mendingan kamu tunggu aja undangan aku. Kau kira aku anak kecil apa? Hah?
yang udah dibohongin sama kamu. Zizi sudah membantah semuanya. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Ustazah Zizi itu nggak bodoh seperti kamu, Robi. Ya wajar dong dia ngomong kayak gitu di depan orang. Itu bahasa diplomasinya Ustazah. Lagian kamu kenapa sih ngurusin aku terus? Kamu nggak bisa ya ngebiarin aku bahagia sama orang lain sekali aja. Aku itu akan sangat bahagia kalau aku menikah sama Ustaz Samsul. Kalau sampai kamu menikah, berbuat nekat, kamu tahu sendiri akibatnya. Udahlah, kamu nggak usah ngancem. Nggak ada yang salah kok sama kamu. Ayo, Pak. Saya, Pak. Iya. Wah, jangan saya, Pak. Mahasiswa lain saja. Mungkin mereka lebih mempunyai usaha yang maju daripada saya. Loh, Mas Sobar, dari data yang kami dapatkan, Mas Sobarlah yang layak. Lagi pula Mas Sobar juga nggak perlu khawatir, karena nanti selama seminggu akan ada training. Oh, ada trainingnya? ya pasti ada. Jadi nggak usah khawatir. Jadi gimana? Kamu sanggup? Kalau begitu, insya Allah saya mau. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, siapa nanti yang akan training saya? Kebetulan Bu Rosa ini punya pengalaman ikut lomba simulasi bisnis di Amerika. Jadi nanti Bu Rosa yang akan bertraining. Dan juga kita datangkan pakar dari luar. Kan begitu, Bu Rosa? Baik, Pak. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ada Mbak Nadia di sini. Iya Mas, tadi saya lihat Ricky kayaknya kerepotan karena tamunya lagi banyak, makanya saya bantuin Ricky. Wah, Ricky pasti senang sekali dibantuin Mbak Nadia. Iya bang, tadi Ricky sampai kewalahan. Untung ada Mbak Nadia. Kalau nggak Ricky dia panik bang. Subhanallah, Nadia itu emang benar-benar peduli banget ya sama semua orang. Kamu mau ikut pulang bareng sama saya nggak, Nat? Boleh Bu, kebetulan saya emang juga sudah selesai bantuin Ricky-nya. Tapi kalau emang nggak merepotkan sama Ibu. Enggak kok, saya sama sekali tidak repot. Tapi sebelumnya saya mau pesan bakso dulu. Ki, tolong bikinin bakso ya buat anak-anak di pesantren. Iya Bu. Jadi biar saya bantu juga. Aku harus menunggu dua orang yang menjaga itu pergi untuk memastikan keadaan aman untuk eksekusi Broto. Bapak! Bapak jangan tinggalin Dela! Bapak! Dela? Bapak! Dela bangun Dela. Bapak jangan tinggalin Dela, Bapak! Dela bangun sayang. Bapak! Astagfirullah. Dela? Kenapa? Bapak! Allahumma inni a'udzubika amali syaitani wa sayyiatil a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi buruk. Dela. Dela mimpi buruk. Dela mimpi Bapak diculik orang. Bapak! Sudah Dela, jangan diteruskan. Mimpi buruk itu datangnya dari setan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama Dela. Ya? Dela ingin ketemu Papa. Dela, nanti abis subuh ke rumah sakit. Dela ketemu Papa ya. Iya Dela. Sekarang Dela tidur dulu ya sayang ya. Tidur lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, hamba hidup dan hamba mati. Pak Yahya, sudah subuh. Sebaiknya kita sholat saja dulu yuk. Baik Bang Mahmud, bentar ya.
Ayolah. Aku udah lama menunggu saat ini, Broto. Dan sekaranglah saatnya kematianmu. Waktumu sudah habis. Dan disinilah jalur kematianmu akan kumulai. Tidak sampai 5 menit setelah aku cabut, kamu akan mati. Dan CCTV hanya akan merekam seorang perawat yang ceroboh melepaskan selang oksigen. Matilah kau, Broto. Gimana, Bin? Sial, dan kacau. Sial bagaimana? Memangnya ada apa? Padahal sedikit lagi aku bisa bunuh dia. Sampai ada hal di luar dugaan. Iya, tapi hal apa? Jelasin sama kita dong. Anak kecil sialan itu muncul dan juga Ustadz brengsek. Gagal semuanya. Terus sekarang bagaimana? Ya udah, sekarang saya harus pulang. Masih banyak urusan, dan urusan Om saya selesai nanti malam. Karena misalkan siang banyak penjagaan. Kok bisa-bisanya Samsul sama anak kecil itu ada di sana? Padahal itu kan waktunya subuh. Biasanya mereka itu kan melakukan sholat subuh. Kenapa bisa menjelang di sana? Dan si Samsul itu kan sudah mengutus orang untuk menjaga. Ngapain juga mereka harus ada di sana? Saya tahu. Kita udah gak bisa diem. Kita harus melakukan sesuatu kalau kita gak mau celaka. Maksud Mama? Iya, maksud Mama kan kita sudah minta tolong Robin. Tapi karena sifat sok pintarnya itu, dia buktinya selalu gagal dengan segala macam cara yang udah dia lakukan. Jadi Mama memutuskan mulai sekarang Mama akan mengeksekusi si Broto sendiri. Pulang yuk. Loh, Dela kenapa ndak mau pulang? Kita pulang ya sayang. Kita doakan Papa dari rumah saja atau dari masjid. Ya. Ustazah, Dela ingin lihat rumah Dela. Boleh nggak? Boleh, Dina. Dari sini kita ke rumah Dela ya. Ambil sayang, ambil. Jangan rebutan ya, satu-satu semuanya kebagian kok sayang. Oke. Udah kebagian semuanya? Udah. Fira belum. Ambil sayang, ambil. Oke, ya udah kebagian semuanya kan? Udah. Tinggal makan ya, sayangnya. Ya Allah, semoga Pak Jeffrey dan Bu Rosa benar-benar berjodoh. Tampaknya Fira bahagia sekali memiliki ayah seperti Pak Jeffrey. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Bu Rosa, coba lihat siapa itu di dalam. Pagi-pagi sekali Pak Jeffrey sudah bawakan donat buat Fira. Alhamdulillah, itu berarti rezekinya Fira, Nek. Bu, Fira itu dekat sekali dengan Pak Jeffrey. Mudah-mudahan kalian berjodoh ya. Amin.
jadi sepi karena gak pernah dihuni. Dela jadi ingat mama. Biasanya mama selalu manggil Dela buat makan. Dela tetap yang sabar ya sayang. Kalau Dela sabar dan terus berdoa, pasti mama bahagia di sana. Ma, Pa, Ustazah, Dela boleh nginep di sini nggak? Malam ini saja. Boleh Dela. Nanti Ustazah temani Dela menginap di sini. Tapi sekarang kita pulang dulu ya. Emangnya kenapa Ustazah? Dela masih ingin di sini. Sekarang kita pulang dulu, nanti Dela Ustadz antar lagi kemari. Iya Dela. Kalau Dela di sini nanti siapa yang mengurus Dela? Dela kan sendirian. Belum lagi nanti kalau ada orang jahat bagaimana? Nah sekarang sebaiknya kita pulang sebentar ke rumahnya Ustadz. Baru setelah itu kita kesini lagi, ya. Anak soleha, kita pulang yuk. Bang Mahmud tolong jaga rumah ya. Saya mau ngantar Dela ke rumah, nanti Dela mau nginep di sini. Ya. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang bisa saya bantu, Ibu, Bapak? Kami mau menjenguk pasien yang bernama Broto. Kami saudaranya. Pak Broto, sebentar ya Bu, saya cek dulu. Bagaimana? Bisa saya masuk? Maaf Pak Broto sudah dipindahkan rumah sakitnya oleh perusahaan. Dipindahkan? Dipindahkan ke rumah sakit mana? Kurang tahu ya Bu, hanya perusahaan Makmur Sentosa aja yang tahu. Ini pasti ulahnya Samsul. Papa benar. Gak salah lagi. Hai Pak. Kenapa? Datang-datang kok marah-marah. Dodi si tua bangka itu berhasil lolos. Dodi berhasil lolos, kok bisa? Jeffrey, orang yang selama ini kita nggak pernah pikirin, dia ikut campur masalah kita. Dan lo bener, Bin. Tentang Samsul, kalau dia sedang merencanakan sesuatu itu bener. Samsul itu ngubungin Jeffrey dan Jeffrey berhasil mempengaruhi si Marta. Marta yang bagian keuangan. Ya. Dan lo tahu apa? Hah? Si Marta itu memberikan kesaksian di pengadilan. Kalau dia itu di bawah tekanan di saat memberikan laporan. Dan yang menekan itu gua katanya. Dan yang lebih parah lagi, Rosa juga bakal ikut memberikan kesaksian. Kurang ajar mereka semua bersekongkol. Lo lihat aja, Bin. Gue bakal ngasih sanksi yang sangat berat buat si Marta. Lo lihat aja. Karena dia udah ngancurin semua rencana gue. Permisi, Pak. Saya mendapatkan titipan menyampaikan surat ini kepada Bapak. Dari siapa? Dari Marta, Pak. Surat itu disampaikan kemarin. Tapi Bapak sudah terlanjur pulang. Isinya sih surat pengunduran diri, Pak. Permisi, Pak. Jadi, apa yang harus gue lakuin sekarang? Tenang, kita harus melakukan sesuatu. Sabar. Apa lo bilang? Gue harus sabar, tenang. Asal lo tahu, Bin, ya. Gue nggak bisa sabar dan gue nggak bisa tenang. Lo pikir dong, pikir. Sekarang tuh keadaannya udah berbalik. Kalau misalkan kepolisian mengusut laporan-laporan itu semua gimana? Hah? Semuanya laporan palsu, siapa yang kena? Gue yang kena. Ya udah, nggak usah ngatur-ngatur gue. Gue tahu apa yang gue harus lakuin. Samsul akan membayar mahal. Ya Tante. Bin,
Broto nggak ada di rumah sakit. Apa? Iya, si Broto itu udah nggak ada di rumah sakit. Tante baru pulang dari sana. Dia sudah dipindahkan. Terus sekarang dia kemana? Ya tante nggak tahu. Satu orang pun di rumah sakit itu ditanya nggak ada yang mau ngasih tahu. Mereka bergerak lebih cepat dari kita. Kita udah kehilangan jejak, Ben. Kamu harus bertindak. Dalam ihab cintaku berdoa. Pak Iswara tadi telepon gua, dia udah tahu keadaan di kantor ini seperti apa. Dan program-program acara kita itu rontok semuanya, dan dia minta pertanggungjawaban. Bentar. Tapi kenapa Pak Iswara bisa tahu tentang semua masalah ini tanpa sepengetahuan gua? Seorang komisaris, dia itu untuk mengetahui keadaan di sini, dia itu nggak perlu menanyakan kepada presiden, direktur. Banyak cara untuk dia untuk mengetahui semuanya. Dan lo itu baru di sini, dia itu akan memantau lo itu terus. Dan satu hal gue bilang sama lo itu harus hati-hati karena jabatan lo berpengaruh di sini dan lo akan dipantau terus. Maksud lo ngomong kayak gitu apa, Bin? Hah? Apa lo punya maksud lo pengen lepas tangan dari semua masalah ini? Hah? Bin, lo sama gue tahu kalau lo itu biang kerok dari semua masalah ini kan? Lo kan yang pengen Samsul untuk keluar dari TV ini. Padahal kita semua tahu kalau Samsul itu ladang duit buat dari TV kan? Ya kan? Terus lo setuju dengan Samsul di sini? Lo nggak mau dia itu dipecat, ha? Ingat tujuan kita di sini itu seperti apa? Gua mau, lo mau dia itu keluar dari sini. Dan satu hal yang lo harus ingat, Iswara seperti ini bukan gara-gara Samsul, tapi lo itu nggak bisa menciptakan program-program pengganti yang bagus. Itu satu, dan lo itu nggak bisa bekerja sama dengan elemen-elemen perusahaan seperti Bu Rosa. EDTV nggak bisa menciptakan tenaga yang optimal dari Bu Rosa. Kenapa lo ngomong kayak gitu? Jangan seenaknya lo kalau ngomong. Ini semua tuh salah lo. Lo kan yang selama ini selalu punya masalah sama Rosa. Lo yang selalu untuk berkelit dari ide-idenya dia. Ya kan? Lo juga yang nyuruh gue untuk pecat Dodi sama Resna dan lo ganti sama orang-orang yang gak punya potensi di kantor ini kan? Ini semua salah lo, bukan gue. Lo berani ngomong gitu sama gue? Lo bisa menghasilkan duit gak? Hah? Bisa hasilin duit, bisa program acara yang baru, bikin program acara yang baru, bisa nggak? Segera kembalikan EDTV ke posisi semula. Posisi semula? Maksudnya apa? Panggil lagi Ustadz Samsul. Lanjutkan program siraman rohani. Bukankah selama ini program itu ratingnya tinggi? Program yang lain segera koreksi. Untuk masalah itu mungkin agak sulit kita lakuin, Pak. Sudahlah. Temuin dia. Lakukan negosiasi secepatnya. Saya ingin dia kembali ke EDTV. Kalau program siraman rohani kembali dan berjaya, program lain akan ikut dikontrol. Dan EDTV akan kembali ke posisinya. Tumben Pak Jeffrey dan Bu Rosa datang bersama-sama. Ada apa, Pak? Ya, barusan saya menghadiri sidang EDTV mengenai tuntutan Pak Dodi dengan tuduhan penggelapan uang. Lalu bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah Ustadz, Pak Dodi bebas dari tuntutannya. Dan justru sekarang kondisinya terbalik. Polisi malah mengusut Pak Alan karena dia sudah membuat tuduhan palsu. Alhamdulillah. Allah memang bersama kita.
Benar Ustadz. Alhamdulillah semua ini berkat bantuan dari Allah melalui Pak Jeffrey. Mungkin kalau tidak ada Pak Jeffrey, Pak Dodi tidak akan bisa bebas. Yalah, saya ya berusaha sebaik mungkin. Insya Allah ada jalannya. Kayaknya ini bukan satu-satunya kabar bahagia yang akan saya dengar hari ini. Ada satu hal yang pernah saya sampaikan kepada Ustadz. Ya, mengenai niat saya. Saya ingin berumah tangga dengan Bu Rosa. Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Pak Jeffrey. Apa memang sudah mantap untuk memilih Bu Rosa menjadi istri Pak Jeffrey? Insya Allah. Dia ada pilihan saya. Dan apa juga Bu Rosa mau menerima Pak Jeffrey sebagai calon suaminya? Ustadz, seperti yang saya pernah bilang dulu sama Ustadz, semua itu tergantung dari Vira. Kalau Vira mau Pak Jeffrey menjadi ayahnya atau tidak, tergantung Vira. Bagaimana kalau kita tanyakan sekarang saja, Bu? Vira, boleh enggak kalau Mama menikah lagi? Begini, Vira. Mama mau menikah lagi dengan Om Jeffrey. Nanti Om Jeffrey akan menjadi ayah Vira. Apa Vira bersedia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mas Sobar. Mas Sobar. Silakan. Apa saya mengganggu? Oh enggak, silakan Mas. Bang Sobar. Vira. Bang Sobar, kalau Pak Jeffrey jadi ayah Vira gimana? Itu bagus sekali. Pak Jeffrey kan baik sama Vira. Tapi sebenarnya Vira maunya Bang Sobar yang jadi ayahnya Vira. Bang Sobar jadi kakaknya Vira saja. Bang Sobar janji akan jadi kakak yang baik. Kan Vira tahu Bang Sobar masih sekolah, masih kuliah. Kalau untuk jadi ayahnya Vira, yang cocok itu Pak Jeffrey. Sana bilang mamamu. Tapi benar ya, Bang Sobar mau jadi kakak Vira. Mama, Vira mau punya ayah Pak Jeffrey. Kalau begitu, saya tegaskan, Bu Rosa, apa bersedia untuk menikah dengan Pak Jeffrey? Iya Ustadz, saya menerima. Alhamdulillah. Berarti setelah ini Bu Rosa dan Pak Jeffrey tinggal menentukan waktu akad nikah dan walimahnya saja. Ya, insya Allah secepatnya saya akan rundingkan. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa